Oke, selamat siang, Ibu dan Bapak. Perkenalkan diri, saya Mario Tejo Saputra. Saya dari SMA Tarakanita Gading Serpong. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa progres atau laporan selama saya melakukan pendampingan kepada anak murid di dalam menuliskan laporan atau menuliskan proposal dalam rangka untuk pelatihan guru riset tahun 2024. Adapun judul yang saya dampingi siswa-siswi tersebut adalah yang berjudul Uji Efektivitas Pemanfaatan Sabut Kokos Nucifera sebagai alternatif pembuatan tinta printer yang ramah lingkungan. Adapun di dalam proses pendampingan yang telah saya lakukan kepada siswa-siswi melalui beberapa tahapan. Namun sebelum itu, tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk menyampaikan progres ataupun kendala yang telah dihadapi atau yang telah ditemui di dalam proses dinamika pendampingan kepada peserta didik yang telah dilakukan eh, beberapa pekan yang lalu. Nah, tahapan yang telah saya lakukan bersama dengan anak-anak atau dengan siswa adalah ada 5 tahapan. Yang pertama adalah dengan menyaring dan menentukan siswa, lalu menentukan topik dan tema penelitian, setelah itu menentukan latar belakang, serta merumuskan rumus masalah, mengaitkan dengan dasar teori yang relevan dengan tema penelitian yang sudah dipilih, dan yang terakhir adalah menentukan metode penelitian yang relevan. Untuk tahapan yang pertama, yang pastinya sebelum melakukan sebuah penelitian, tahapan yang harus dilakukan adalah dengan menyaring atau menentukan siswa. Tahapan ini saya lakukan dengan cara melakukan berdasarkan dari beberapa kategori. Yang pasti adalah minat, bakat, dan juga dilihat dari segi akademik, dan juga penyesuaian atau pengelompokan sesuai dengan topik yang siswa-siswi ini kuasai atau siswa-siswi ini relevan dan sesuai dengan bidang mereka. Setelah sudah disaring dan sudah menentukan siswanya, maka selanjutnya adalah untuk menentukan topik dan tema penelitian. Dan menentukan topik ini adalah dengan mengajak siswa untuk berpikir secara terbuka terhadap fenomena di sekitar dan juga kritis dan berdaya nalar yang baik. Selain itu, untuk menambah pola pikir siswa-siswi, saya juga mengarahkan kepada siswa-siswi tersebut untuk menambah referensi sumber bacaan yang relevan, bisa dari jurnal atau sumber-sumber bacaan yang lain, baik dari elektronik maupun non-elektronik. Setelah itu, setelah didapatkan suatu topik dan juga suatu tema yang pastinya banyak sekali dari mereka temukan dari sumber bacaan dan dari sumber mereka menemukan di fenomena lingkungan sekitar, saya ajak mereka untuk merumuskan menjadi satu topik atau satu tema penelitian yang menarik yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Setelah sudah ditentukan topik dan temanya, yang selanjutnya adalah menentukan latar belakang dan juga merumuskan suatu rumusan masalah. Untuk menentukan latar belakang, saya mengarahkan kepada siswa-siswi untuk membuat suatu pola pikir atau kerangka pikir. Yang pastinya ketika sudah dilalui tahapan yang sebelumnya, yaitu menentukan topik dan tema, pastinya mereka sudah menemukan judul. Nah, dari judul itu bisa diangkat suatu kerangkanya, rangka pola pikir yang dimana didapat dari setiap kata yang terdapat atau yang terkandung di dalam kalimat dari judul tersebut. Nah, di mana dari menentukan latar belakang ini sendiri, anak-anak diminta untuk membuat kerangkanya dulu. Dari kerangkanya itu baru bisa dikembangkan menjadi satu latar belakang. Mengapa hal ini perlu dilakukan sehingga perlu adanya penelitian sesuai dengan topik yang mereka pilih. Setelah sudah membuat kerangkanya, lalu dibuat menjadi suatu paragraf, lalu mereka diminta untuk eh, berpikir secara kritis untuk merumuskan pertanyaan dengan format Timawi per 1H sesuai dengan latar belakang tersebut. Nah, itunya yang nantinya bakal menjadi suatu rumusan masalah. Setelah didapatkan latar belakang dan rumusan masalah, selanjutnya adalah
menentukan dasar teorinya, dasar teori yang relevan, dasar teori misal topiknya tentang yang tadi sebut kokosufera, berarti dicari dasar teori yang relevan dengan data-data produksi kokosufera, bagaimana pemanfaatannya dan mengapa perlu menjadi alternatif sebagai data printer. Setelah sudah ditentukan dari dasar teorinya, selanjutnya adalah menentukan metode penelitian. Dalam menentukan metode penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisan data. Ada baiknya siswa-siswi juga diminta untuk mencari judul yang sesuai atau judul yang berkaitan yang nantinya dengan menggunakan 3M, melihat, meniru, dan memodifikasi. Di mana memodifikasi ini adalah ditentukan kembali sesuai dengan penelitian yang siswa-siswi tersebut lakukan atau dengan sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan jurnal yang sudah pernah ada lalu dikembangkan lagi, ya itu akhirnya menjadi suatu hal yang baru yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari siswa-siswi tersebut seperti itu. Nah, adapun kendala yang kami temukan di dalam proses bimbingan itu yang pertama adalah bagaimana sih kita bisa merumuskan atau menentukan satu topik atau satu pemikiran yang sama dari berbagai macam pemikiran siswa yang heterogen, yang kreatif dan yang sangat inovatif. Itu bagaimana cara kita untuk bisa merumuskan hal tersebut menjadi satu pemikiran, satu topik yang bisa kita angkat menjadi suatu tema penelitian. Lalu yang kedua adalah dalam memulai ya, memulai membuat latar belakang. Dan kendalanya adalah kesulitan dalam menuliskan dalam suatu latar belakang yang bagaimana eh, memulai untuk membuat rangkanya itu agak sulit, itu agak mengalami kesulitan. Tapi puji Tuhan sudah bisa teratasi. Lalu yang ketiga adalah mengarahkan untuk menentukan metode yang tepat. Metode yang tepat, yang sesuai dan relevan. Sesuai dengan data yang akan diambil dalam penelitian yang mereka pilih. Seperti itu. Nah, dari kendala tersebut, solusi untuk mengatasinya pertama adalah mencoba untuk mengumpulkan dulu segala macam pola pikir siswa yang beraneka ragam dengan membuat list pertanyaan atau list beberapa jawaban atau dari ungkapan dari pemikiran teman-teman dari siswa-siswi. Lalu dari hal macam-macam tersebut dirumuskanlah dengan diajak diskusi bersama untuk menjadi satu pemikiran atau jadi satu kerangka besar. Yang kedua ada poin dan beberapa kata seperti itu dalam judul penelitian. Lalu dari beberapa poin tersebut dibuat satu kerangka agar tersusun kembali menjadi satu topik latar belakang. Lalu yang ketiga adalah membaca dan mencari sumber-sumber yang relevan atau yang terkait dengan tema yang dipilih. Nah, adapun ini adalah beberapa dokumentasi yang sempat terdokumentasikan di dalam beberapa proses yang sudah dilakukan oleh kami seperti itu. Dan sekian dari laporan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.